Shalom, selamat kita bertemu kembali di channel kami, Wahyu Pengharapan, melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab dengan episode pelajaran yang ke-10 yang bertajuk Hari-Hari Terakhir, yang merujuk kepada masa yang Yesus luangkan di bumi ini sebelum dia disalibkan, dikebumikan, dan diangkat ke surga. Ayat hafalan kita diambil dari Markus pasal 13 ayat 26 dan 27 yang berbunyi, kemudian mereka akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Setelah itu dia akan menghantar para malaikatnya dan menghimpunkan umat pilihannya dari 4 mata angin, dari hujung bumi ke hujung langit. Sedang penonton, ayat ini menggarisbawahi kepastian tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dan memberikan pengharapan kepada umat percaya bahwa mereka akan diselamatkan dan berkumpul dengan sesama umat yang ditebus, umat percaya di dalam satu kehidupan yang kekal. Ayat ini juga menjadi peringatan untuk bersiap sedia karena kedatangan Yesus yang kedua kali adalah satu kepastian dalam rencana keselamatan Tuhan. Saudara, pelajaran untuk kali ini kita mulakan dengan sedikit latar belakang, yaitu para tua-tua yang pernah melihat bait suci Salomo menangis ketika melihat bangunan bait sederhana yang dibina oleh Zerubabel. Namun Herodes memperindah,kannya, menjadikannya satu keajaiban seni bina. Namun Yesus melihat kepada masa depan, kepada kemusnahannya oleh tentara Rom akibat daripada dosa bangsa itu. Tetapi dia juga menyatakan harapan akan kedatangannya untuk mengakhiri kejahatan dan mengakhiri dosa. Saudara sedang penonton yang dikasihi Tuhan, topik pertama yang kita bahas ialah 2 siling kecil dalam persembahan. Kita dahului dengan membaca dari Markus 12 ayat 42, katanya, kemudian seorang balu yang miskin memasukkan 2 keping uang tembaga yang sangat kecil nilainya. Yesus memperhatikan bagaimana orang ramai memberi persembahan di bait Allah itu. Dia sangat terkesan dengan persembahan seorang balu miskin yang hanya memberikan 2 keping uang tembaga, namun dengan penuh keikhlasan. Balu ini tidak mengharapkan pujian, tetapi hanya ingin menyumbang kepada pekerjaan Tuhan yang menunjukkan bentuk penyembahan yang tulus di tengah-tengah rasuah para imam. Tidak lama kemudian, Yesus mengumumkan kehancuran bait Allah karena kejahatan Israel. Dan balu ini dalam cerita ini tetap melambangkan para penyembah yang ikhlas, yang masih menghormati kesucian bait sebagai tempat ibadah, tempat penyembahan Tuhan. Topik seterusnya ialah tiada satu batu di atas batu yang lain. Di dalam Markus 13 ayat 13 berkata, kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi sesiapa yang bertahan hingga ke akhir akan diselamatkan. Ketika seorang murid menarik perhatian Yesus kepada Ka'bah yang megah yang dibina oleh Herodes, Yesus mengejutkan mereka dengan meramalkan kemusnahan kehancurannya. Ketika ditanya oleh 2 nelayan bersaudara, Yesus memberikan penjelasan dalam 3 fasa atau 3 topik, yaitu pertama, pentingnya memberitakan Injil, kedua, tanda-tanda kemusnahan Ka'bah itu, dan ketiga, tanda-tanda kesudahan dunia. Dia memperingatkan kita tentang kemunculan Kristus palsu dan Injil yang dipalsukan, serta menegaskan pentingnya kita bersiap sedia untuk menyampaikan iman kita dengan jelas hingga ke akhir zaman ini. Selanjutnya kita membahas topik kekejian membawa kebinasaan. Kekejian yang membawa kebinasaan. Markus 13 ayat 14 mengatakan, apabila kamu melihat kekejian yang membawa kebinasaan berdiri di tempat terlarang baginya, hendaklah para pembaca memperhatikan artinya, kata Markus, orang yang ada di Yudea mesti lari ke pergunungan. Ini adalah satu amaran. Yesus mengaitkan kehancuran Ka'bah dengan nubuatan Nabi Daniel mengenai seorang raja yang melambangkan kerajaan, yang dilambangkan oleh kerajaan Rom,
yang akan menghancurkan dan memusnahkan Yerusalem dan juga bangunan Ka'bah setelah kematian Mesias di kayu salib. Lukas menjelaskan bahwa hal ini merujuk kepada Yerusalem yang akan dikelilingi oleh tentara Rom yang terjadi pada tahun 66 Masehi. Pada waktu itu, pengunduran Sestius Gallus, panglima tentara Rom, telah menjadi satu tanda bagi umat Kristen untuk melarikan diri dari Yerusalem. Dan dengan demikian, tindakan itu telah menyelamatkan nyawa mereka sebelum kehancuran sepenuhnya berlaku ke atas Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Topik seterusnya berupa satu nubuatan mengenai kesukaran yang besar. Markus 13 ayat 19 mengatakan, pada masa itu akan berlaku kesengsaraan yang belum pernah berlaku sejak dunia dicipta Allah hingga waktu itu dan tidak akan pernah berlaku lagi. Saudara, Yesus kemudian berbicara mengenai kesengsaraan besar yang akan menimpa umat pilihan, yaitu mereka yang tetap setia kepadanya dan tetap setia menurut hukumnya. Kesengsaraan berupa penganiayaan yang terjadi selama 1260 tahun pada zaman pertengahan, di mana umat setia dianiaya oleh kuasa agama yang mendominasi zaman tersebut. Meskipun ramai yang mengorbankan nyawa mereka demi kesetiaan kepada ajaran Alkitab, namun setelah reformasi bermula, penganiayaan mulai berkurangan di beberapa bagian di Eropa dan ramai umat setia telah mencari perlindungan di tempat lain seperti di Jerman dan di Switzerland. Saudara sedang penonton yang dikasihi Tuhan, topik terakhir yang kita kaji ialah kedatangan anak manusia. Dalam Markus 13 ayat 26 kita membaca, kemudian mereka akan melihat anak manusia datang dalam awan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Saudara, menjelang akhir zaman kesengsaraan, tanda-tanda yang dinubuatkan Yesus mulai digenapi, seperti gelapnya matahari dan bulan yang terjadi pada 19 Mei 1780, bintang berguguran bagaikan hujan yang terjadi pada 13 November 1833. Selepas itu, Yesus akan muncul dengan kuasa dan kemuliaan. Orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dahulu dan umat yang setia yang masih hidup waktu itu akan diubah. Mereka semua akan dibawa bertemu Yesus di angkasa. Walaupun tanda-tanda ini menunjukkan kedatangannya semakin dekat, waktu tepatnya tidak diketahui. Oleh itu, Yesus mengingatkan kita untuk sentiasa berjaga-jaga. Saudara, pena inspirasi mengingatkan kita bahwa masa tepat bagi kedatangan Kristus yang kedua kali tidak diketahui. Tetapi Yesus memberikan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kedatangannya itu sudah dekat. Oleh karena itu, kita harus hidup dengan bijaksana dan saleh sambil menantikan harapan yang penuh diberkati itu. Untuk kesimpulan, Yesus telah mengajarkan kita tentang kehancuran Ka'bah itu, Yerusalem, kesengsaraan penganiayaan besar, dan tanda-tanda alam sebelum kedatangannya yang kedua kali. Dia menekankan pentingnya berjaga-jaga dan tetap setia di tengah penganiayaan dan kesukaran dan kesulitan. Meskipun waktu tepatnya tidak diketahui, namun kita harus sentiasa siap sedia untuk menyambut kedatangan Kristus dengan iman dan kesetiaan yang teguh. Sekian dan semoga Anda diberkati dengan perkongsian ini. Namun sebelum itu, bantu kami dengan menekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang seterusnya. Juga kami sangat mengalung-alungkan komen Anda di ruang komen di bagian bawah ini, atau jika Anda ada sebarang cadangan, komen, pertanyaan atau sesuatu yang ingin dikongsikan, sila hantar ke nomor yang tertera di screen sekarang ini. Akhir sekali, jangan lupa untuk terus bersiap sedia karena kedatangan Yesus pasti akan tiba. Tuhan memberkati Anda.